Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. أما بعد قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk bersila. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bab kita masih dalam bab sifatus salat. Bab sifatus salat, bab sifat salat. Hadis yang bersama kita, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan sakit, di mana beliau duduknya bersila. Seperti yang antum perbuat sekarang ini namanya mutarabbi'an, bersila. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kudanya. Kemudian cedera kakinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berdiri. Dan dalam agama ini ada namanya rukhsah, keringanan. Dan ini menunjukkan kemudahan dalam Islam. Begitu mudahnya agama ini. Tidak ada uzur bagi orang-orang meninggalkan agama Islam, mengerjakan syariat Islam. Kalau seorang enggak mampu berdiri maka hendaklah dia duduk. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa shalli qa'ida. Jika tidak mampu berdiri maka salatlah engkau dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa shalli 'ala janbin. Jika tidak mampu maka salat dalam keadaan berbaring. Ini sifat salat dalam keadaan sakit. Kaki beliau cedera dengan mutarabbi'an, bersila. Rukuknya lebih tinggi daripada sujudnya tentunya. Tentunya hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana duduk orang yang sedang dalam keadaan sakit ketika salatnya. Duduk bersila. Dan yang dimaksudkan dengan duduk bersila ini yakni ketika dalam keadaan berdiri. Seharusnya dia berdiri, tapi karena sakit maka pengganti berdiri dalam keadaan bersila. Kalau mampu ketika dia rukuk, ya, mampu dia rukuk dengan sebagaimana biasanya, dia kerjakan rukuk dengan sebagaimana biasanya. Kalau enggak mampu, maka hendaklah dia rukuk dengan merendahkan kepalanya. Kalau mampu sujud, maka hendaklah dia sujud dalam keadaan sebagaimana biasa. Kalau dia mampu duduk di antara dua sujud, duduk, ini disebut dengan nama duduk iftirash. Duduklah dengan duduk iftirash. Ya. Maka gerakan ini, gerakan duduk mutarabbi'an dalam bersila, hanyalah pada waktu
posisi berdiri, menggantikan posisi berdiri maksud saya. Adapun gerakan-gerakan lainnya jika mampu dia kerjakan sebagaimana biasa. Rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, tasyahudnya dan seterusnya kalau mampu. Kalau enggak mampu kecuali hanya duduk seperti ini saja, sujud pun dia kesulitan, ya. Duduk di antara dua sujud pun dia kesulitan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah dibebankan jiwa ini kecuali apa-apa yang mampu dia pikul. Jadi beginilah duduk orang sakit dalam salat. Dalam keadaan seharusnya dia berdiri, duduknya adalah bersila. Yang lain-lain sama sebagaimana biasa jika dia mampu. Berarti Anda kata dia mampu rukuk, ya, rukuk sebagaimana biasa. Kalau enggak mampu bangun daripada duduknya, maka rukuklah sebagaimana yang dia mampu kerjakan. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, apa kaidahnya, apa standarnya seorang itu dianggap dia enggak mampu berdiri? Berkata Imamul Haramain, alladzi arahu fi dhabtil ajzi an yulhiqahu bil qiyam mashaqqah tudhhibu khushu'ah lianna al khushu'a maqsudus shalah. Dianggap dia itu tidak mampu kalaulah dia berdiri akan terasa berat baginya, menghilangkan kekhusyukannya. Karena khusyuk adalah merupakan inti dan tujuan daripada salat. Sebagian orang-orang terkadang ikhwan rahimanillah ajma'in, dia terkena penyakit. Contohnya rematik. Ya. Orang yang sakit rematik dalam kondisi parah enggak bisa dia berdiri, maka salat dalam keadaan duduk, bersila. Walaupun dia bisa berjalan dengan lambat, tapi kalaulah dia berdiri dalam salatnya terasa sakit, menahan sakit, menghilangkan kekhusyukannya, maka hendaklah lebih utama bagi dia duduk. Orang yang kena rematik, kena asam urat, dan seterusnya. Ini dalam keadaan salat wajib. Adapun dalam keadaan salat sunnah, maka seseorang dibolehkan duduk ketika salat, walaupun dia tidak ada sakit sama sekali. Dalam salat sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada beliau pernah melaksanakan salat sunnah dengan duduk. Dan itu sunnah Rasulullah yang sesekali hendaklah antum kerjakan. Habis salat wajib, ketika itu antum mau salat sunnah kerjakan sesekali, walaupun lebih utama berdiri, tapi agar antum terkena yakni mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah Rasulullah, kerjakan sesekali. Pada malam hari Rasulullah SAW juga salat yang karena berdiri ketika dia membaca ayat yang panjang, dan terkadang beliau salat duduk. Ketika mau rukuk dia berdiri kemudian rukuk. Ya, duduk. Jadi ketika mau rukuk dia berdiri langsung rukuk. Dan seterusnya. Supaya antum mendapatkan keberkahan ilmu, kerjakanlah apa-apa yang kita ketahui, walaupun sesekali. Ya. Hadis yang kita baca bukan sekedar untuk kita baca lewat. Kita belajar bukan untuk yakni dunia, bukan untuk dipuji, tapi untuk mengamalkan. Tujuan kita belajar adalah untuk beramal. Dan keberkahan ilmu itu jika diamalkan. Dan melekatnya ilmu itu ketika diamalkan. Kalau ilmu enggak diamalkan, hilang keberkahannya, bahkan dia akan lupa, ya, pergi daripada kita. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, ajma'atil ummah anna man ajaza 'anil qiyam fil fariidah sallaha qa'idan wa la i'anata 'alayhi wa la yanqusu thawabuhu lil khabar. Sepakat kaum muslimin, kata Imam Nawawi, sepakat umat ini yang tidak mampu berdiri untuk melaksanakan salat wajib, maka hendaklah dia kerjakan dengan duduk, dan tidak ada keharusan mengulangi kembali, dan tidak berkurang ganjaran pahalanya, sebagaimana diterangkan dalam
hadis. Walaupun dia enggak berdiri, tapi dicatat oleh malaikat pahalanya sama dengan pahala berdiri. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan niat. Ya, dia niatnya mau berdiri tapi terhalang karena ada uzur, maka dicatat baginya salat dalam keadaan berdiri. Dia mau mengerjakan salat jemaah, niatnya mau berjemaah tapi terhalang, buang air besar, sakit perut. Walaupun dia tidak berjemaah, dituliskan baginya pahala jemaah. Dia mau berpuasa Senin karena terbiasa berpuasa Senin. Ternyata ada uzur, dia sakit, dia tidak berpuasa, atau dia musafir enggak berpuasa. Walaupun dia enggak berpuasa, karena dia punya niat untuk puasa dan kebiasaan yang puasa di hari Senin, maka dia mendapatkan ganjaran pahala. Makanya itu ikhwan rahimakumullah, seorang itu dianggap dalam kebaikan selama dia selalu memiliki niat yang baik. Maka banyak-banyak berniat kebaikan. Berbanyaklah niat untuk berbuat kebaikan. Jika saya kaya, saya akan insyaallah ta'ala berinfak. Jika saya berilmu, insyaallah saya berniat akan mengajarkan ilmu. Banyak-banyaklah. Insyaallah nanti malam saya mau bangun qiyamul lail. Insyaallah saya mau datang ke kajian. Perbanyaklah niat. Ya. Dan ingat, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wahidah. Barang siapa yang ingin masih masih keinginan, sekedar keinginan saja, dan tidak dia kerjakan, maka dicatatkan baginya satu kebaikan. Dalam bahasa Arab itu keinginan itu bertingkat-tingkat dia. Yang paling tertinggi namanya azam, azimah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Nabi, jika engkau berazam, tawakkallah. Azam ini yang harus dia perbuat, enggak boleh tidak. Kalau keinginan biasa namanya hammun, hamma. Man hamma bihasanah, barang siapa yang ingin suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak dia kerjakan, kutibat lahu hasanah wahidah, tuliskan baginya satu pahala. Fa in hamma biha wa amilaha kutibat lahu asyru hasanat. Jika dia berkehendak berniat untuk mengamalkan suatu kebaikan dan ternyata dia perbuat, dituliskan baginya 10 kali kebaikan. Allahu Akbar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man nawal khaira wa fa'ala ma qaddara alaih kana lahu ka ajril fa'il. Yang menginginkan, yang berniat untuk berbuat kebaikan, kemudian wa fa'ala ma qaddara alaih, dia perbuat apa-apa yang ditakdirkan Allah baginya, kana lahu ka ajril fa'il, maka baginya pahala seolah-olah dia mengerjakannya walaupun tidak dikerjakan karena ada halangan. Tayyib. Makanya banyak-banyaklah berniat kebaikan. Saya mau ngajilah, insyaallah saya besok mau beli buku, saya mau ziarah kepada kawan. Perbanyaklah berbuat kebaikan. Wallahu taala alam. Pindah kepada hadis yang berikutnya. Iqra ahadukum. Iqra ya Ustaz. Ustaz Iwan. Iqra. Iqra al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. Hadis ini hasan derajatnya, karena banyak jalan-jalan yang menguatkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau mengucapkan antara dua sujud, Allahumma ighfirli,
warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan antara dua sujudnya bacaan Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni saya, ampuni aku. Warhamni, ya Allah, rahmati aku. Wahdini, ya Allah, beri aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah, berikan aku keafiatan, keselamatan. Warzuqni, ya Allah, berikan aku rezeki. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah illa an-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lafaznya adalah lafaz Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Hadis ini derajatnya hasan. Ikhwani rahimakumullah, kaitan hadis ini dengan bab kita, bab sifatus salat. Hadis ini menjelaskan tentang bacaan yang dibaca Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud. Bacaannya apa? Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Baik. Kita baca sekian faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk tamaninah, diam sejenak dalam duduk di antara sujud. Dari mana kita ketahui ketika Rasulullah SAW membaca doa ini menunjukkan dia tidak langsung sujud, tapi dia diam sejenak. Namanya apa? Tamaninah. Saya ulangi lagi. Hadis ini menunjukkan adanya tamaninah di antara dua sujud. Dari mana kita paham? Dari adanya bacaan di sini. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak bangun daripada sujud, duduk langsung sujud kembali, tidak, tapi dia duduk sejenak dan dia berdoa di sini. Ketika dia berdoa ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diam sejenak di situ membaca doa. Ini doanya dia, menunjukkan adanya tamaninah. Dan di sini ada 3 pendapat ulama mengenai bacaan ketika duduk di antara sujud ini. Mazhabnya kaum Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah rahimahullah taala, kata dia enggak disunahkan membaca bacaan ini di antara sujud. Enggak ada sunnah, tidak disunahkan. Tapi dia boleh saja, enggak sunnah, boleh saja. Mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah taala. Kalaupun ada hadis-hadis, kata beliau, ini hadis hanya dikerjakan dalam salat nafilah saja, bukan pada salat wajib. Salat sunnah saja, bukan pada salat wajib. Atau pada salat witir. Adapun salat wajib enggak ada disunnahkan. Ini kata ulama-ulama Hanafiyah. Adapun pandangan jumhur ulama, pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, zikir ini dianjurkan, mustahab, dianjurkan untuk dibaca. Berarti jika ditinggalkan tidak mengapa, anjuran saja. Tapi dalam riwayat lain daripada mazhabnya Hanabilah, mazhabnya pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, bahwasanya wajib dibaca walaupun sekali saja, walaupun dia mengatakan Rabbighfirli, cukup. Itu yang paling minim, wajib. Jika tidak dibaca maka dia berdosa, menyelisihi sunnah. Kalau Anda kata mau yang sempurna, yang paling terendah kata mereka dibaca 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang paling rendah. Sunnahnya dibaca 3 kali. Kalau sekali itu yang wajib.
Minimal ketika duduk dan antara sujud katakan Rabbighfirli, baru sujud lagi. Kalau mau lebih utama, ulangi 3 kali Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau mau lebih daripada itu silahkan, lebih dianjurkan. Ya, sebagaimana yang diajarkan di sini. Allahumma ighfirli atau Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Baik. Ini mazhabnya para ulama dalam membaca doa di antara 2 sujud. Adapun dalam lafaz yang dianjurkan pada mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka menganjurkan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ya Rabbku, ampuni aku, kasihi aku, rahmati aku. Wajburni, tutupilah kekuranganku. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, berikan aku keafiatan. Nanti insyaallah kita akan menjelaskan makna-makna kalimat ini yang mengandung makna yang sangat dalam sekali. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Lamma fusila bi ruknin baina sajdataini syuri'a fihi min du'a'i ma yaliqu bih wa yunasibuh wa huwa su'alul maghfirah." Tatkala dipisahkan antara rukun 2 kali sujud ini dengan duduk, ya, subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan sujud sehingga diulangi 2 kali dia. Setiap rakaat 2 kali sujudnya. Untuk memisahkan antara sujud ini ada duduk. Maka dalam duduk ini disyariatkan untuk mengucapkan doa yang sesuai dengannya, yaitu doa memohon ampunan Allah, rahmat Allah, hidayah, keafiatan, memohon rezeki, ya. Jadi tempat berdoa. Makanya ikhwan, kalau anda perhatikan doa dalam salat itu penuh sekali, segalanya ada. Ada Quran. Dalam salat ada kita baca Quran, ada dalamnya bertasbih, ada bertahlil, ada bertakbir, ada berdoa, lengkap sekali. Bahkan kata-kata as-salatu dalam bahasa Arab adalah ad-du'a. Secara bahasa artinya adalah doa. Subhanallah. Baca Fatihah dalamnya ada doa dan dia Quran. Ya, ketika ruku, ketika sujud memuji-muji Allah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil ala. Setiap pindah rukun daripada satu kepada yang lain, kita ucapkan takbir, kita puji Allah, kita besarkan Allah. Ya. Kemudian ketika bangun daripada rukuk, kita puji lagi Allah Subhanahu wa taala. Duduk dari sujud, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk, keafiatan, subhanallah. Tasyahud juga doa, keselamatan, subhanallah. Lihatlah nanti lafaz tasyahud begitu indahnya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayna. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, keselamatan atas kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Didoakan kita semua, subhanallah. Setiap kali kita salat, kita didoakan oleh orang-orang beriman, semoga kita diberikan keselamatan. Indah sekali. Maka rugi sekali orang yang enggak salat. Rugi sekali, subhanallah. Enggak pernah dia doakan dirinya, subhanallah. Bagaimana mau dapat rahmat, hidayah, rezeki, enggak pernah minta. Fala ilaha illallah. Dia terlampau percaya dengan ilmunya. Aku pintar, aku pandai. Aku bisa mencapai ini, mencapai itu. Sombong. Subhanallah. Akhirnya musibah dan musibah yang datang.
uangnya nggak berkah, anak istrinya juga nggak benar, penyakit datang, pemikiran stres dan seterusnya. Subhanallah. Makanya kalau orang dengan benar salat, subhanallah, akan merasa tentram dia, hidupnya tentram, nggak ada sama sekali putus asa, stres dan seterusnya. Subhanallah. Jika benar salatnya. Makanya salat adalah merupakan sesuatu yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Hubbiba ilayya min amri dunyakum an-nisa' wal itru." Dibuat Allah aku itu cinta daripada perkara dunia kalian 2 perkara. Parfum dan wanita. Ya. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan dijadikan Allah kesenangan hatiku adalah dalam salat. Subhanallah. Kalau kita masih payah salat, berarti belum benar sekali itu menghayati terhadap gerakan salat, bacaan salat. Ya. Indah sekali. Nabi itu kalau udah kira-kira dia sudah mulai jenuh dengan pekerjaan, dengan masalah, dia katakan kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Wahai Bilal, kumandangkan azan. Buat kita merasa tentram, istirahat dengan salat. Jadi salat itu istirahat. Subhanallah. Antum di PT diberikan waktu untuk untuk makan, istirahat. Seharusnya salat, tidur. Lewat salatnya, zuhurnya lewat, Jumat lewat. Nanti break lagi ketika asar, ngobrol-ngobrol. Subhanallah. Ya. La ilaha illallah. Betapa besarnya keutamaan salat. Kalaulah dengan bentuk nyata Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yang salat diberikan istana. Enggak usah istana, ya. Yang salat akan diberikan jatah daging tentunya. Setiap orang datang ke masjid 1 kilo penuh masjid ini. Ya enggak? Tengok itu kalau Anda kata muaraya, ada pembagian zakat, subhanallah. Makanya kata Rasulullah, "La wajadu mirmaqaini la atau ila shalah." Kalau mereka dapat ada pembagian daging, pasti mereka akan datang kepada salat. Subhanallah. Ini karena dia sifatnya gaib. Padahal kata Rasulullah, "Law ya'lamuna ma fihima, law ya'lamuna ma fihima la min khairin la atauhuma walau habwa." Kalau mereka mengetahui keutamaan 2 salat ini, yakni salat fajar dan salat isya, mereka akan datang walaupun merangkak. Subhanallah. Apalagi kok dibilang di sini di Sabilun Najah yang salat isya akan diberikan, tiap orang diberikan kijang Innova. Subhanallah. Gimana kira-kira Pak Iwan? Enggak muat tempat ini, sampai hutan-hutan itu pun di bawah semuanya orang semua itu. Subhanallah. Tapi ini perkara gaib. Orang itu mau yang nampak sama dia, yang cash. Makanya kata Allah, "Bal tuhibbunal ajilah." Karena itulah kalian mencintai sesuatu yang nampak oleh kalian, datang segera. Ya, bal tuhibbunal ajilah. Dunia ini yang kalian inginkan. Bal tuhibbunal ajilah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian terlampau mengutamakan kehidupan dunia. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Dan tinggalkan perkara akhirat. Lihat kawan-kawan kita yang pagi-pagi, subhanallah, saya berangkat pagi 2 hari lalu kemarin salat subuh. Di jalan itu udah banyak orang-orang dengan pakaian safety namanya. Jalan subhanallah. Karena masih gelap, mereka ada yang putih-putih itu kan. Subhanallah. Dengan langkah tegapnya bergegas menuju kerja. Entah di mana subuhnya itu. Subhanallah. La ilaha illallah. Makanya banyak-banyak antum memuji Allah. Antum diberikan hidayah, bisa berupaya memelihara salat. Ini hidayah ikhwan. Mahal sekali hidayah ini. Salat subuh itu kata Nabi 2 rakaatnya aja sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia seisinya. Bagaimana lagi dengan salat subuhnya? Antum tengok, saya pernah pergi jam-jam 3, saya kejodoh sekali. Ya. Saya melihat orang-orang di sana. Subhanallah. Jam 3 itu jodoh rame udah itu orang berjual beli segala macam dibentang, subhanallah. Ya. Ketika masuk waktu azan,
tetap juga ramai kasar itu, nggak ada sunyinya. Subhanallah. Padahal kalau mereka tahu, subhanallah, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wal habwan. Ya, walau ya'lamuna ma fil fajri wal atamati, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wal habwan. Kata Rasulullah, athqalus salati 'alal munafiqina al-fajra wal atama. Yang paling sulit dikerjakan orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa sulit? Subuh dan isya ini orang ini udah gelap. Jadi enggak nampak kali muka orang kalau salat, enggak nampak kali, enggak tahu kali orang. Apalagi subuh itu orang masih tidur semua. Yang datang ke masjid itu enggak tahu orang. Masih berat lagi dia mau bangun. Sama dengan isya, orang udah lelah, pulang kerja mau tidur, tantangannya berat. Ya kan? Makanya kata Nabi SAW, ini yang paling berat bagi orang munafikin. Kalau antum mau tahu orang-orang beriman yang jujur, lihatlah ketika sholat subuh dan sholat isya. Kalau mau tahu orang yang kira-kira ini kayaknya masih coba-coba ini, lihatlah pada salat maghrib. Maghrib ramai, subuh yang paling miskin kita. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wal habwan. Padahal kalau mereka mengetahui keutamaan keduanya, mereka akan datang walaupun merangkak. Tayyib. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, al-afdhalud du'a bima warad. Yang paling utama berdoa sebagaimana yang telah terdapat dalam keterangan Rasulullah. Yang paling utama. Wa qala al-muwaffaq al-kamalu fihi kal-kamal fi tasbih ar-ruku' was sujud. Berkata Muwaffaq Ibnu Qudamah, yang paling sempurna dalam bacaan duduk antara sujud ini adalah sebagaimana dalam bacaan tasbih dan pada waktu rukuk dan sujud, ya. Boleh dia baca 10 kali, enggak ada masalah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Selama memang imam belum lagi sujud, baca, enggak apa-apa. Atau antum salah sendiri baca. Enggak ada bilangan yang harus sekian, enggak ada. Silakan baca. Perbanyak. Makanya kalau antum ikut salat qiyamul lail, ya, sebagaimana diperbuat Nabi SAW di akhir Ramadan, panjang-panjang rukuknya. Subhanallah. Itu di Masjid Nabawi, 10 terakhir malam Ramadan itu ada salat lail, salat malam setelah salat tarawih. Jam 1 dimulai. Bacaannya sekitar 2 juz setengah. 2 juz setengah. Itu rukuknya itu, subhanallah, hampir sama dengan berdirinya. Apa yang dibaca? Yakni tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Sujudnya pun seperti itu pula. Subhanallah, lama sekali. 11 rakaat 2 jam lebih itu, sampai hampir mau sahur itu, baru berhenti dia. Subhanallah. Tapi karena memang waktunya memang tenang, bacaan imamnya baik, imamnya menghayati bacaan, terkadang dia terisak dengan tangisan, maka makmum pun enggak merasa berat. Apalagi makmumnya pandai bahasa Arab, ngerti dia dibaca. Subhanallah. Musibah kita ini karena kita enggak ngerti bahasa Arab. Kalau imam baca udah panas itu udah, wah. Kalau antum ngerti, subhanallah, indah sekali Quran itu. Dalamnya ada kisah-kisah, janji-janji Allah SWT, surga, neraka, dan seterusnya. Wallahu taala. Sekarang kita akan dalam Sahih Muslim, ya. Dalam Sahih Muslim sebelumnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu Rabbi?" Apa yang harus kuucapkan ketika aku meminta kepada Tuhanku? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Allahumma ighfirli warhamni." Ucapkan Allahumma ighfirli warhamni. Fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak.
Sesungguhnya dua doa ini mengumpulkan seluruh urusan duniamu dan akhiratmu. Ya, ighfirli, ampuni aku. Subhanallah, ini kemaslahatan dunia dan akhirat jika Allah ampunkan dosa-dosa kita. Warhamni, rahmati aku. Rahmat Allah SWT yang luas di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan diberikan petunjuk, diberikan iman, diberikan hidayah. Di akhirat masukkan ke surga, diturunkan keridhaan Allah kepadanya dan seterusnya. Mari kita jelaskan makna kalimat-kalimat ini. Ma'anil kalimatil khams, makna kalimat yang 5 yang kita diperintahkan untuk memintanya. Ighfirli, Allahumma ighfirli. Ya Allah ampuni aku. Makna ighfirli, usturni, tutupi aku daripada kesalahan-kesalahanku. Ma'at tajawuzi 'anil mu'akhadhah, dengan tidak dihukum, dengan tidak diberikan sanksi dengan apa-apa yang kita perbuat, dengan kesalahan-kesalahan kita. Itu makna ampunkan saya ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kita ini dengannya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah ampunan. Tiap hari kita berdosa ikhwan, barakallahu fikum ajma'in. Tiap hari, pagi-pagi dia kita udah berdosa. Pagi hari bangun tidur udah mulai berdosa kita. Sampai kembali mau tidur juga banyak dosa yang kita buat. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati kita. Banyak sekali. Maka kalau Allah hukum kita dengan dosa-dosa ini, binasa kita. Dosa kecil itu juga berkumpul menjadi besar. Jangan katakan, ini kan lihat-lihat, ini kan lihat-lihat cewek, ini kan dosa kecil ini. Tapi kalau berkumpul, dia akan menjadi besar. Gunung itu dari batu kecil berkumpul-kumpul menjadi besar. Fa innal jibala minal hasa. Gunung itu dari batu kecil asalnya. Yang berkumpul jadi banyak. Jangan sepelekan dosa kecil, apalagi dosa besar. Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa ini. Allah tutupi kita, dihilangkan dosa-dosa kita ini, diampuni oleh Allah SWT. Irhamni, Allah maghfirli warhamni. Irhamni ay hatili min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kami dari sisimu rahmatmu. Tashtamilu ala satri dhunub, ala satri dzamb. Rahmatmu yang mencakup satri dzambi, dengan menutupi kesalahan dan dosa-dosa kami. Wa adamil mu'akhadzah, dengan tidak menghukum kami dengan perbuatan-perbuatan kami. Ma'al ifdal alayya min khairid dunya wal akhirah, dengan memberikan kepada kami keutamaan-Mu ya Allah daripada dua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Masuk dalam rahmat semua. Mintalah rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Di antara rahmat Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Di antara rahmat Allah, Dia berikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan itu ikhwan bukan hanya harta, jangan salah. Kalau antum menganggap kebaikan itu hanya pada harta yang banyak, salah. Kesehatan itu wallahi itu lebih berharga daripada harta. Percaya enggak? Tengok itu Cina-Cina yang kaya raya, ya. Stroke setengah badannya mati. Berguna enggak bagi dia hartanya? Berguna. Makan aja enggak enak dia. Kita makan pinggir jalan itu enak, ya. Makan warteg aja enak. Dia disajikan di hadapannya apapun juga nggak enak. Kesehatan ini, ikhwan, subhanallah, nikmat yang besar sekali. Jangan dianggap, kita ini susah, gaji pas-pasan, kurang lagi, payah kita hidup ini. Tapi lihatlah kepada yang dibawa dalam perkara dunia, Anda akan banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kata Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, beliau mengucapkan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, kata Rasulullah, "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan lihat orang-orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena kalaulah kalian melihat ke bawah dalam perkara dunia, itu akan lebih membuatkan bersyukur dengan nikmat Allah dan tidak menyepelekan, merendahkan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Ini kaidah dalam dunia. Lihat kemana dalam perkara dunia? Ke bawah. Perkara akhirat lihat kemana? Ke atas. Kalau perkara akhirat jangan, itu aja nggak sholat tuh, aku masih lumayan sholat. Jangan rendah. Tapi lihat, subhanallah, itu teman itu sholat sunnahnya tetap dia istiqomah. Subhanallah, fulan tahajud, fulan ilmu, masya Allah berilmu, belajar dia rajin. Nah, lihat ke atas. Kalau perkara akhirat ke bawah, payah kita. Sekarang orang kalau perkara akhirat lihatnya ke bawah. Gini-gini kan masih lumayan. Saya masih mau sekali-sekali sholat. Subhanallah. Walaupun nggak pakai jilbab, tapi saya nggak mau tuh pacaran berdua-duaan itu pakai jilbab, pacaran berdua-duaan. Subhanallah. Tertipu dia. Perkara dunia lihat ke bawah. Kalau hati antum terkadang gersang, pergi ke rumah sakit sana. Ya, kurang kita bersyukur, tengok di subhanallah. Masuk antum ke tempat bangsal itu, kelas ekonomi itu, ada yang menjerit, ada yang mengerang. Subhanallah, ada yang subhanallah. Saya pernah masuk rumah sakit umum di Medan itu. Orang tabrakan 3 bulan udah di rumah sakit. Itu subhanallah, tembus-tembus sudah semuanya itu. Dikasih pin semua. Lutut dikasih pin, paha dikasih pin. Masih muda. Ada pernah saya di rumah sakit di mana itu, di daerah Sumatera Barat sana. Saya besuk. Ada orang belakangnya itu bolong, ikhwan, bolong belakangnya itu. Ya. Itu diginikan sama apa? Pakai tisu. Itu nanah keluar. Antum ini alhamdulillah, kalau flu kayak ini biasa aja itu. Alhamdulillah masih bolong, ikhwan. Dibersihkan suster itu, keluar nanah-nanah dari dalam belakangnya itu. Subhanallah, banyak orang yang kena kanker payudara, besar sekali payudaranya. Masya Allah. Makanya antum bersyukur ini bisa datang, bisa ngaji. Makanya alangkah kasihannya kawan-kawan kita yang nggak tahu diri itu, diberikan kesehatan, ya nggak tahu sama sekali dirinya, nggak mengasih dirinya, sholat tidak, belajar tidak, ya malah buat maksiat. Habis gaji langsung penuh itu pap itu. Nauzubillah min dzalik. Habis gaji habiskan di meja judi. Alhamdulillah. Kita banyak-banyak puji Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Baik. Dini. Berikan aku petunjuk. Ar-rahmah tashmal hidayah. Dan sebenarnya rahmat Allah itu masuk dalamnya adalah kita diberikan hidayah. Dapat hidayah itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, yakni rahmat itu sifatnya luas. Di antara rahmat adalah hidayah. Baik. Fa'utif 'alaihi min babi 'athfil khas 'ala al-'am. Setelah kita minta rahmat, minta hidayah. Maka minta hidayah ini yakni dimaktubkan kepada sebelumnya karena dia lebih khusus. Di antara rahmat itu ada yang namanya hidayah. Orang-orang kafir itu pun dapat rahmat Allah di dunia ini. Yang sifatnya rahmat umum, secara umum. Rahmat itu dibagi dua, rahmat secara umum, rahmat secara khusus. Rahmat secara umum itu mencakup semuanya. Hewan, tumbuh-tumbuhan, orang-orang kafir semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
itu yang namanya hewan, tidak mau dia pijak anaknya, padahal dia sanggup pijaknya, itu daripada rahmat yang Allah SWT turunkan di dunia ini. Satu rahmat diturunkan di dunia ini. Dengan itulah hewan gak makan anaknya. Tengok kucing itu, dia pindahkan anaknya, dia gigit, tapi gak dia makan. Dengan itu, dengan rahmat. Tengok ayam, anaknya kecil-kecil, dia pijak, sekali pijak mati, tapi dia dengan rahmat dia diangkat kakinya, gak dia pijak. Orang-orang kafir tuh minum semua makan, lihat ini ya, kayak binatang semuanya. Orang-orang kafir itu bagaimana binatang? Ya, kata Allah SWT, ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kul an'am. Mereka makan, mereka bersenang-senang sebagaimana binatang. Subhanallah. Tengok mereka habiskan hidup mereka di meja-meja judi. Subhanallah, mabuk. A'udzubillahi min dzalik. Malam-malam ya, rame-rame, gaduh, main gitar, catur, gaplek. Subhanallah. Pagi hari tidur, enggak. Subhanallah. Kaum muslimin sebagian ikut gaya-gaya mereka. Wal hidayatu naw'an, dan hidayah itu dua jenis hidayah. Ahaduhuma taufiq ilal ilmi nafi' wal amal salih. Yang pertama, yakni taufik Allah yang diberikan kepada seseorang. Diberikan Allah taufik dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal yang saleh. Wal iman ats-tsabit, iman yang kokoh. Wahyal hidayah al-qalbiyah. Ini namanya hidayah hati. La wa hadhihi la yamlikuha illallah. Hidayah ini tidak dimiliki kecuali hanya Allah saja. Namanya hidayah itu at-taufiq. Hidayah ini hanyalah milik Allah. Enggak ada milik kita ini. Terkadang orang yang kita cintai, kita ingin dia dapat hidayah, tapi Allah enggak ingin. Subhanallah. Enggak dapat hidayah dia. Lihatlah Nabi, pamannya Abu Thalib enggak dapat hidayah. Pamannya Abu Lahab enggak dapat hidayah. Ya, lihatlah Nabi Nuh, anaknya enggak dapat hidayah, istrinya enggak dapat hidayah. Enggak bisa dipaksa ini. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau sesungguhnya tidak akan dapat memberi petunjuk siapa yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Hidayah apa maksudnya ini? Hidayah taufik. Kadang orang tua kita kafir, ya, warga kita kafir, kita dapat hidayah, berupaya kita. Tapi yang namanya hidayah milik Allah enggak tembus-tembus juga dia. Subhanallah. Kita bacakan kepadanya Al-Quran, bacakan sunnah. Dia bilang, baik agama kamu ini, baik. Tapi kayaknya kita enggak bisa tinggalkan agama nenek moyang kita. Bahaya kita ini. Kalau mengikuti perkataanmu kita bisa tersesat ini. Walaupun semua yang kau katakan benar, masuk akal saya, tapi kayaknya payah tinggalkan agama kami ini. Enggak ada hidayah. Subhanallah. Yang kedua namanya ad-dilalah wal irsyad, hidayatud dilalah wal irsyad ila tariqil haqq was shawab. Hidayah yang sifatnya adalah upaya untuk menunjukkan seorang kepada petunjuk, kepada jalan yang benar, jalan yang hak. Hidayah ini namanya hidayatu ad-dilalah atau hidayatul irsyad. Dan hidayah ini dapat diupayakan oleh kita semua. Kita beri petunjuk saudara kita, sahabat kita, teman dekat kita, karyawan kita, bos kita, semuanya kita coba berikan kepada mereka tawaran-tawaran jaya ini. Ya, rajin-rajinlah dimanapun berada memberikan kepada manusia hidayah ini. Hidayah apa namanya? Ad-dilalah, tunjuki mereka kepada kebaikan. Dimanapun berada, tunjuki manusia kepada kebaikan. Tunjuki kepada manusia jalan yang benar, yang lurus, yang hak. Upayakan agar mereka mau menerima hidayah ini. Subhanallah. Yang namanya hidayah apa? Hidayatud dilalah. Yang dikatakan Rasulullah kepada Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Kalaulah satu orang mendapat hidayah gara-gara kamu, lebih baik bagimu daripada unta-unta yang mahal harganya, unta merah yang mahal.
Subhanallah. Hidayah apa yang Rasulullah maksud kepada Ali ini? Hidayah apa? Hidayah yang pertama atau hidayah yang kedua? Yang kedua. Baik. Wa'afini, berikan saya keafiatan. Apa itu arti keafiatan? A'tini salamatan wa afiyah. Berikan aku keselamatan dan keafiatan. Makna afiat lebih daripada keselamatan. Ya. Fi dini minas sayyi'at wasyubuhat. Berikan aku keselamatan, yakni keafiatan, terlepas daripada kejelekan dalam agamaku, syubhat dalam agamaku. Maknanya adalah afini, Masya Allah, luas sekali maknanya. Ya Allah, selamatkan aku daripada segala macam bentuk perkara-perkara yang jelek dalam agama ini, membuat aku tergelincir dalam beragamaku. Pelihara aku daripada segala macam bentuk kejelekan-kejelekan dan dari segala macam bentuk syubhat dalam agamaku ini. Minta kepada Allah agar terjaga daripada dua penyakit. Penyakit yakni dosa-dosa, namanya syahwat, penyakit syubhat. Minta kepada Allah semoga Allah melindungi kita daripada dua perkara ini. Penyakit dosa-dosa yang disebut juga dengan penyakit syahwat. Ya, jiwa kita ini mau terus-menerus untuk berbuat kejelekan. Subhanallah. Maka minta kepada Allah agar terkontrol jiwa kita ini, jangan dia menuju kejelekan. Syahwatnya mengikuti syahwat. Mata kita ini mau terus memandang yang haram, kemaluan ini mencari yang haram. Tangan ini pun demikian, telinga pun demikian. Ini semuanya namanya penyakit syahwat. Ini yang dimaksudkan dengan sayyiat di sini. Minta kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Mana afiat, diberikan keselamatan daripada penyakit syahwat dan syubhat. Apa itu penyakit syubhat? Ini lebih bahaya lagi. Penyakit yakni samar-samar dalam beragama, memandang apa yang diamalkan, yang dia perbuat itu hak, padahal batil. Menganggap apa yang dia kerjakan itulah jalan ke surga, padahal itu jalan ke neraka. Menganggap yang diamalkan itu sunnah, padahal itu bid'ah. Menganggap yang diamalkan itu adalah tauhid, padahal itu adalah merupakan syirik. Ini semua namanya penyakit apa? Syubhat atau syahwat? Syubhat. Menganggap yang dia kerjakan itu hak, padahal itu batil. Ini penyakit syubhat. Minta kepada Allah. Maka mana afiyah mencakup penyakit dalam agama kita ini, penyakit syahwat dan syubhat. Kemudian kata beliau, wa fi badani minal amradi wal asqam. Berikan aku ya Allah keselamatan dalam fisikku ini, badanku ini. Karena manusia dua dia, ada badan, ada roh. Berikan pula keselamatan pada badanku daripada penyakit-penyakit. Ya. Minta kepada Allah keafiatan daripada syahwat, syubhat, penyakit-penyakit yang menimpa badan kita. Wa fi aqli minal atahi wal junun. Berikan aku ya Allah keselamatan, jangan sampai akalku ini menjadi gila, terpelihara daripada kegilaan, lemah akal. Kita enggak jamin ikhwan, enggak jamin kita ini bisa seperti begini terus. Antum tengok, subhanallah. Setiap hari bertambah orang-orang gila di Batam ini. Subhanallah. Masih, Masya Allah. Tiap hari nampak orang gila baru. Ya. Nampak OGB, orang gila baru. Tiap hari. Subhanallah. Ada yang nongkrong di sana, digentai itu duduk dia. Masih muda. Ada yang di Panyu sana. Subhanallah. Masih muda, gagah, tegap. Subhanallah. Gak ngerti kita.
Enggak tahu kita apa yang menimpa kita ke depan. Maka banyak-banyaklah berdoa. Subhanallah, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang tua, mana-mana pakai sarung. Subhanallah, rambutnya la haula wala quwwata illa billah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak antum jadi orang gila? Mau enggak? Subhanallah. Subhanallah. Tapi lebih utama lagi orang gila itu dibandingkan orang-orang yang ada akal, enggak ada yang gunakan akalnya. Ada mata, enggak ada yang gunakan matanya, telinganya, indranya, hatinya untuk memikirkan penciptaan Allah, ayat-ayat Allah, agama Allah. Ya, kalau orang seperti ini lebih hina daripada binatang ternak. Subhanallah. Orang gila itu, mereka apapun yang mereka berbuat, ada uzur, rufi al-qalam, tidak dicatat. Ya, dia pecahkan rumah orang. Bisa orang gila tuntut, dibawa ke pengadilan? Tak bisa. Subhanallah. Kalau antum mau lepas dari tanggung jawab, jadilah orang gila. Enak, nggak tanggung jawab. Gak perlu antum payah-payah tanggung jawab terhadap anak, istri, gak perlu. Ya, gak perlu tanggung jawab terhadap agama ini, gak perlu. Bebas berkeliaran di mana-mana. Gak ada yang melarang. Subhanallah. Di mana-mana rumah antum itu semua. Mau nggak? Nggak mau kan? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlampau percaya diri antum dengan akal. Banyak orang yang pintar sombong, membanggakan ilmunya, akalnya. Ya. Ternyata stres, gila dia. Jangan dianggap semua orang gila itu orang-orang yang enggak. Banyak orang gila itu yang pintarnya berlebih. Hati-hati antum. Makanya ya kalau yang orang pintar enggak usah cemburu-cemburu kali lah. Subhanallah. Ada kawan-kawan kita itu yang pintar sekali, tapi karena mungkin kesiapan mentalnya kurang, nggak siap menerima keadaan, nggak sanggup, orang tuanya menyekolahkan, kawan-kawannya sekolah dia nggak, temenung-menung, lama-lama gila deh. Subhanallah. Hati-hati kita ini, jangan sampai anak-anak itu gila gara-gara mau sekolah. Ini kayaknya pencegahannya harus menerima mereka semua ini. Tadi usuk. Temenung-menung yang nampak kawan-kawannya sekolah dia nggak bisa sekolah, dia pintar. Hati-hati antum. Baik. Wa a'dhamul amradhi hiya amradul qalbi. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, yang paling parah penyakit itu adalah penyakit hati. Imma bisyubhatil mudillah wa imma bisyahawatil muhlikah. Baik penyakit hati itu bentuknya adalah syubhat yang menyesatkan ataupun syahwat yang membinasakan. Fa hadzal naw' min al-marad huwa sabab asy-syaqawati al-abadiyyah wal a'yadzu billah. Penyakit ini, penyakit hati ini adalah sebab kebinasaan. A'udzubillah. Kebinasaan yang abadi. Kalau sakit badan, mati pun dia, enggak ada masalah jika dia sehat hatinya, sehat akidahnya. Masya Allah. Nggak apa-apa kita mati selama sehat akidahnya. Yang payah mati dalam i'tiqad yang batil. Mati terpijak-pijak gara-gara mau datang kepada dukun. Subhanallah. Mati keinjak-injak gara-gara meyakini batu itu bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Subhanallah. Masya Allah. Ini yang musibah ini. Mati mau ke dukun, mati mau ke bar. Ini nauzubillah min dzalik. Kalau antum mati mau ngaji ke Sabirun Najah, alhamdulillah. Fahuwa fi sabilillah. Dari jalan Allah. Mau mati ketika haji, mau umrah, matilah. Fi sabilillah. Ini mau mati karena kedukun, mau mati gara-gara demonstrasi. Nauzubillah min dzalik. Buang-buang energi, buang-buang nyawa. Gara-gara demonstrasi mati dia. Bodohnya antum ini. Jangan ikut demon-demon itu ya. Banyak yang antum harus kerjakan lagi. Kau usah ikuti orang-orang itu. Bawa spanduk ke sana kemari, bakar ini bakar itu. Kerja orang-orang yang kurang waras itu. Gak ada manfaatnya sama sekali itu. Ya,
Gak bisa antum binasakan saya dengan menjerit-jerit, teriak-teriak. Gak bisa itu. Baik. Wa ma'a hadza, kata Syekh Abdullah, walaupun demikian, fannasu bighaflatin yatazahamuna 'ala al-mustashfayat wal 'iyadat li'ilaji amradil badan. Walaupun demikian, tapi kamu lihat orang berbondong-bondong ramai ngantri di rumah sakit, klinik-klinik untuk upaya kesembuhan daripada penyakit-penyakit badan mereka. Bahkan ngantri bukan di klinik saja, bukan rumah sakit, di mana? Di tempat-tempat klinik. Perdukunan itu bukan klinik tapi apa? Klinik. Ada klinik, ada klinik. Rame, ngantri baris sampai 10 jam menunggu sebelum subuh udah datang di sana. Jalan-jalan ramai, subhanallah. Kayak mana umat Islam ini menang kok begitu umatnya? Subhanallah. Batu Hajar Aswad antum cabut dari Makkah sana pun direndam lama-lama dalam sumur. Antum yakin itu mendatangkan manfaat? Kufur, keluar daripada Islam. Itu Hajar Aswad. Yang berkata Umar, "Inni la'alamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur." Aku tahu engkau batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolong mudarat. Subhanallah, itu batu Hajar Aswad. Bagaimana pula jika Dajjal turun ke bumi ini kelak? Wah, yakin 100% sekali banyak sekali pengikut Dajjal. Banyak mengatakan engkau Tuhan kami, banyak. Makanya ketika Dajjal itu keluar, subhanallah, setiap orang yang beriman, yang berakal, berupaya untuk menjauhkan keluarganya daripada fitnah Dajjal. Sampai mereka ikat istri-istri mereka, anak-anak mereka, jangan ikut ke sana. Karena banyak fitnah Dajjal. Subhanallah, bayangkan itu. Perempuan itu paling mudah terfitnah. Tengok kesesatan paling banyak perempuan mengikutnya. Karena mereka kurang akal, kurang agama. Maka mereka banyak dijadikan sebagai sarana berbagai macam kejelekan, ya, penglaris barang dan seterusnya, ya. Jadi boneka-boneka dalam catur perpolitikan dan seterusnya. Karena jumlah mereka yang banyak, kasihan mereka. Sampai-sampai ada yang mengikat istri-istrinya, anak perempuannya supaya nggak ikut Dajjal. Bayangkan itu Pak Sugeng. Gimana? Bayangkan nggak? Nggak kebayang dia. Subhanallah. Lebih heboh lagi. Kata Dajjal, nih, langit, turunkan hujan sekarang. Langsung turun. Subhanallah. Itu yang gersang, tanah gersang. Batam ini banyak gersang. Dibilang Dajjal, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Antum apa? Anggur, tumbuh anggur. Apalagi apel, tumbuh apel. Semuanya subur. Subhanallah. Datang ke tempat-tempat yang fakir sana, kapling-kapling itu yang menengah ke bawah. Kata Dajjal, ini semuanya kaya, kaya semuanya mereka. Subhanallah. Datang ke tempat-tempat yang dijanjikan supaya mau beriman dengannya, nggak mau mereka beriman. Seketika miskin semua hartanya, habis semua, sawah ladang semua, ternak semua habis. Sampai dia berjalan diikuti harta-harta benda mengikutinya. Dajjal sampai dia tunjukkan kebolehannya, ya, di depan orang banyak dia bunuh anak muda, dia hidupkan kembali. Subhanallah. Ini masih, aduh, batu gitu aja antum udah pening kepala. Banyak orang subhanallah datang menjual akidah mereka. Pening kepala, subhanallah. Diekspos, heboh satu dunia orang. Anak itu sendiri sakit sekarang. Subhanallah. Gak berguna baginya batunya itu. Inilah penyakit yang banyak orang sibuk, ya, datang kemana-mana untuk supaya sehat daripada penyakit fisiknya, badannya. Rumah sakit penuh, antri, ya, tempat-tempat klinik-klinik antri, klinik-klinik juga antri, dukun-dukun semua antri. Untuk penyakit apa? Penyakit badan. Tapi yang namanya penyakit hati, subhanallah, gak ada orang berupa memperbaikinya kecuali orang-orang Allah rahmati. Kata beliau, wala ya'tuna al-ulama wa majalis adz-dzikri wa abwab al-masajid li'ilaji amradil qulub. Tapi orang-orang itu tidak pernah mau datang kepada ulama, majlis zikir, pintu-pintu masjid
untuk mengobati hati-hati mereka yang sakit. Enggak ada orang datang ke dokter, Pak dokter, tolong tunjukkan bagaimana supaya hati saya tentram. Enggak ada itu. Ya. Ajarkan kepada saya dokter bagaimana saya sholat yang benar. Enggak ada itu. Semua mereka datang ke dokter-dokter dunia ini mengobati fisik mereka, hatinya mati dia enggak tahu. Subhanallah. Sebenarnya orang itu dianggap hidup dengan hatinya dia. Kalau andai kata hatinya dipenuhi dengan iman, ma'rifatullah, ya, ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah, ini orang yang hidup. Kalau hatinya itu enggak ada sama sekali ma'rifatullah, iman, yang ada kekufuran, kesyirikan, kedengkian, ini orang mati ini sebenarnya ini. Bangkai-bangkai berjalan. Kata beliau, wa hadza mimma yadullu ala dha'fin fil 'aqli. Ini menunjukkan banyak orang yang lemah akalnya. Dunia ini udah pasti dia tinggalkan. Sampai mati dia berupaya memperebutkannya. Ya. Harta dia keluarkan semua. Gimana supaya dapat posisi, supaya dapat kursi, semua dia keluarkan. Enggak dapat yang dia capai. Muncullah orang gila baru nanti. Ya kan? Semua dia jual, ruko-ruko jual. Apalagi restoran jual semua. Ternyata enggak dapat jabatan itu. Kursi itu ternyata diambil orang. Lebih banyak orang lagi pengikutnya, lebih banyak dia suap orang. Muncullah OGB nanti. Apa OGB? Orang gila baru. Wal'iyadzubillah. Padahal itu semua ditinggalkan. Kita yakin sekali mati itu pasti, tapi kita lalai. Ya. Wantikasin wa dha'fin fil yaqin, wantikasin fit tafkir, wa 'adami tamyiz al haqa'iq. Menunjukkan lemahnya akal, lemahnya keyakinan, terbaliknya pemikiran, tidak bisa memisahkan antara yang hakikat dengan yang semu. Kemudian urzuqni, apa makna urzuqni? Ai a'tini rizqan, berikan aku rezeki, yughnini fi hadhihi al-hayati ad-dunya 'an al-hajati ila khalqik, yang membuat aku mampu berdiri, tidak butuh kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Doa dalam sekali ikhwan. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan minta-minta kepada makhluk. Subhanallah. Minta kepada Allah agar Allah saja yang memberikan kepada kita karunia-Nya. Baca doa Nabi, Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, buat aku kaya, merasa cukup dengan yang halal, untuk tidak berupaya mencari yang haram. Cukupkan aku ya Allah dengan yang halalmu daripada yang haram. Aghnini bihalalika an haramik, wa waqfini bifadlika amman siwak. Cukupkan aku ya Allah dengan karuniamu untuk tidak membutuhkan makhluk yang lain ya Allah. Ini doa. Minta kepada Allah rezeki. Untuk apa kita rezeki? Supaya kita jaga wajah kita ini. Pernah ketika itu salah seorang ulama ditemukan di pasar berjual beli. Ada orang-orang yang mengingkarinya. Wahai syekh, anta alim kabir, engkau orang besar, orang alim, kenapa kau berjual beli seperti ini? Kata dia apa? Liyasuna wajhi, agar ku pelihara wajahku ini, agar ku jaga kehormatanku ini, enggak minta-minta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka berusaha, berikhtiar, bekerja. Jangan hidup itu sebagai parasit. Apa itu parasit itu? Apa itu Pak Iwan parasit itu? Yang bergantung kepada yang lain. Sudah bergantung sama yang lain, merusak lagi. Ini bahaya. Kalau Anda kata dia bergantung enggak merusak, masih enggak payah. Bergantung merusak, enggak tahu diri. Wal'iyadzubillah. Wa'atini rizqan wasi'an fil akhirah, berikan juga aku ya Allah rezeki yang luas di akhir kelak. Mithla ma 'adadtahu li'ibadika alladziina an'amta 'alaihim, rezeki yang kau telah janjikan kepada orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Wa rizqu 'inda ahli sunnati wal jamaah yashmalul halal wal haram. Rezeki itu jika disebutkan dalam pandangan ahli sunnah mencakup rezeki yang halal, mencakup pula rezeki yang haram. Walakin
mawdhi'ud du'a huwa talabur rizqil halal fid dunya. Tetapi tempat kita di sini meminta, yang kita doakan di sini adalah rezeki yang halal di dunia, bukan rezeki yang haram. Yang maksudkan di sini adalah rezeki yang halal. Orang koruptor berhasil jadi kaya raya, itu rezeki juga, tapi rezeki yang haram. Kata Allah, waja'altum minhu halalan wa haraman. Rezeki yang Allah karuniakan ini, ada yang akan buat menjadi yang halal, ada yang haram. Allahu a'lam lakum am 'ala Allahi taftarun. Apakah Allah telah memberikan kepada kalian izin untuk membuat seperti ini, mencari rezeki yang seperti ini? Apakah kalian telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Semua dapat rezeki. Perampok itu rezeki dia kok berhasil itu, tapi rezeki yang haram. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.